Luar biasa ya, takut sekali orang dengan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Berkali-kali Pak Jokowi dan keluarga ini di-downgrade oleh para pembenci yang merasa terancam. Pak Jokowi minta diadili sampai sekarang nggak ada bukti kalau Pak Jokowi itu harus diadili ya. Minta Gibran dimakzulkan sampai sekarang Gibran nggak dimakzulkan. Kali ini mereka mengadu ke MK, minta keluarga presiden, keluarga wakil presiden itu dilarang untuk nyapres. Waduh, waduh, waduh. Takut banget nampaknya ya dengan Gibran Rakabuming Raka. Yuk, saksikan videonya berikut ini. Gugat MK, keluarga presiden dilarang nyapres. Kita tahu bahwa di Indonesia ini ada kecenderungan muncul dinasti, ada kecenderungan muncul kekuatan keluarga, ada dan kita saksikan demokrasi kita, aturan mainnya harus bisa memastikan bahwa kesetaraan kesempatan itu ada. Salah satu keputusan yang penting menurut saya adalah justru ketika 2015 dulu itu sudah ada sesungguhnya undang-undang yang melarang pilkada pada waktu itu, pilkada untuk diikuti oleh sanak saudara, enggak. Tapi kemudian pada tahun 2014 lalu oleh MK undang-undang itu di materialnya dipenuhi sehingga dibatalkan. Nah, sejak 2014 sampai sekarang kita menyaksikan bermunculan semua. Nah, menurut saya sudah jalan 10 tahun, rakyat bisa menilai apakah sudah saatnya undang-undang itu dikoreksi lagi. 10 tahun, 12 tahun. Dan dari situ kita sudah menyaksikan ada periode di mana itu dibolehkan, ada periode di mana itu dilarang, ada periode dibolehkan. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat. Saya melihat penting sekali supaya di Indonesia ini pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerja untuk rakyat, bukan bekerja untuk kelompok keluarga dan bukan bekerja untuk kelompok-kelompok tertentu. Abah, di mana ada kegaduhan, di situ Abah ini muncul. Betul nggak kira-kira? Silakan ngetik komentar di kolom komentar ya. Jadi ingat kata Maman Abdurrahman. Apa ucapan Anies tuh berdasarkan kepentingan politiknya. Kira-kira gitulah ya. Anies. Gerakan mahasiswa adalah perlawanan. Nature-nya itu perlawanan. To fight against something. Provokasi. Untuk apa? Untuk gagasan. Gagasannya pada waktu itu adalah demokratisasi. Demokratisasi itulah gagasannya. Karena kita tidak berada di dalam rezim demokrasi, maka melakukan perlawanan terhadap non-demokrasi. Siapa yang menggebu-gebu dengerin. untuk meraih kekuasaan, jangan pilih dia. Itu pesan Nabi. Ketahuilah, kata Nabi, siapa yang menggebu-gebu sampai memfitnah, sampai melakukan cara-cara yang tidak benar, bisa jadi dia yang menjadi pemimpin, tapi Allah tidak merestuinya. Allah membiarkan dia sendiri. Sedang siapa yang melakukan, berusaha untuk meraih kekuasaan dan kepemimpinan dengan cara-cara yang tepat dan benar dan dibenarkan agama, maka Allah yang akan mendukungnya. Dengerin ya. Dengerin. Kalau memang mau jadi pemimpin, nantilah 2029. Jangan pakai acara ya di mana ada kegaduhan di situ nimbrung ya kan, memprovokasi. Itu nggak baik itu ya. Quraisy Shihab, mantap betul. Nih Hasto nih ya. Gibran adalah anak Presiden Jokowi, tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, tiap warga negara punya hak konstitusional untuk dicalonkan dan mencalonkan. Mas Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Nah, untuk itu proses
Bentar. Ini disclaimer dulu. Ini video lama yang mana Wapres Gibran pada saat itu mau pilkada ya, wali kota Solo. Proses itu juga dibuka oleh PD Perjuangan. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Mas Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai. Kalau kita lihat di negara-negara maju yang menjadi contoh bagaimana berkembangnya demokrasi, di Amerika Serikat kita juga melihat bagaimana George Walter Bush, itu keluarganya juga sangat eksis dalam jagat perpolitikan di Amerika, keluarga Walter Bush, demikian pula Kennedy. Jadi itu merupakan hal yang sifatnya itu alamiah ya di dalam kehidupan politik. Tuh kata Mas Hasto ya, alamiah dalam kehidupan berpolitik. Itu kata Hasto tahun 2020 waktu Gibran waktu mau calon wali kota. Ini Mas Hasto, jejak digitalnya ada. Jadi kalau bagi PDIP yang pro ke PDIP yang juga koar-koar terkait gugatan ke MK ini masalah keluarga presiden yang nggak boleh nyapres itu, ini ada nih ya, ini Hasto di 2020 pernah menyampaikan hal itu ya, udah disampaikan Hasto sebelumnya. Kalau PDIP masih juga nyinyirin segala macam itu karena Gibran enggak bersama PDIP pada saat ini ya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi merespons adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu melarang keluarga Presiden maju Capres dan Cawapres. Gugatan dilayangkan oleh warga bernama Raden Nuh dan Dian Amalia. Menanggapi hal itu, Jokowi menyebut setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di konstitusional. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Jadi anak presiden ya Mbak, tapi ini soal hak warga negara. Bahwa yang kita tahu apabila hari ini anak presiden dilarang, besok bisa jadi anak kepala desa juga dilarang. Sedangkan demokrasi kita tidak pernah membatasi itu. Dan di konstitusi kita jelas, kita semua punya hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita juga tahu bahwa orang itu kan nggak pernah memilih lahir dari siapa. Ya gimana orang bisa daftar jadi anak presiden, atau saya tidak mau terlahir Tuhan sebagai anak presiden gitu kan, nggak ada. Dan kami kira diskriminasi bisa terjadi apabila begini, bahwa kami bersolidaritas di PSI untuk melawan diskriminasi. Dan apabila ini terjadi, ini akan menjadi sebuah diskriminasi di era modern. Perjuangan kami adalah melawan diskriminasi itu, dan konstitusi kita jelas terkait hal itu. Dan yang ketiga Mbak Tisa, presidennya sudah ada. MK di pasca Orde Baru ada kan undang-undang KKN waktu itu kalau nggak salah, dan MK telah memutuskan tidak boleh, bahwa hak politik yang dibatasi itu tidak bisa diwariskan. Jadi kami kira MK pun telah membuat sebuah putusan, dan kita dalam bernegara ini sepakat bahwa setiap orang hukum itu harus setara. Sehingga yang menurut kami, banyak orang bilang ya gugatan memang hak warga negara menggugat. Mungkin ya sah aja gugatan gitu Mbak, tapi kan substansinya nih yang kami kira keliru. Kenapa? Karena Anda mencoba untuk membatasi itu, dan kami adalah partai yang melawan diskriminasi. Ya. Kita teman-teman video kita kali ini ya. Jangan lupa komentar kalian seperti apa terkait gugatan siapa tadi namanya tadi, Raden sama siapa gitulah ya. Gugatan keluarga presiden, wakil presiden nggak boleh nyapres. Bagaimana dengan Puan? Bagaimana dengan AHY? Alasan digugatnya ke MK ini, kalau menurut saya itu hanya alasan nggak siap melawan Gibran di 2029, entah itu presiden, entah itu wapres, sebagai wapres ya. Cocok nggak kira-kira? Saya Akbar CK undur diri, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.